Ex-Kepala Madrasah Aliyah Negeri MAN 3 Medan, Nurholidah Lubis, dituntut 5 tahun penjara terkait kasus korupsi pungutan sumbangan pada penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran tahun 2022 sampai tahun 2023. Selain Nurholidah, Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejaksaan Negeri Kejar Medan juga menuntut Parsaulian Siregar selaku rekanan dengan pidana penjara selama 5 tahun. JPU menilai kedua terdakwa telah memenuhi unsur melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. Adapun dakwaan primer tersebut, yaitu Pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Menuntut, menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun, kata JPU Fauzan Irgi Hasibuan di ruang sidang Cakra 9 Pengadilan Negeri PN Medan, Senin 3/6. Selain itu, JPU juga menuntut Nurholidah dan Parsaulian untuk membayar denda sebesar Rp200 juta. Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Kemudian, JPU juga meminta kepada majelis hakim supaya menghukum kedua terdakwa untuk membayar uang pengganti AP. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nurholidah Lubis untuk membayar AP sebesar Rp169.900.000 dan sebesar Rp142 juta kepada terdakwa Parsaulian Siregar, ujar JPU. Dengan ketentuan, lanjut JPU, apabila AP tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap inkrah, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang oleh JPU untuk menutupi AP tersebut. Apabila harta benda para terdakwa juga tidak mencukupi untuk menutupi AP tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun, ujar JPU. Usai tuntutan, hakim menjadwalkan persidangan lanjutan pada Senin, 10/6 dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari terdakwa. Dari dakwaan jaksa, disebutkan Nurholidah secara melawan hukum telah melakukan penggalangan dana. Penggalangan dana tersebut dimulai dari membuat dokumen proposal permohonan pengadaan rehabilitasi ruang belajar dan membeli meja kursi belajar siswa yang ditandatanganinya pada tanggal 29 Juni tahun 2022. Kemudian, Putri Rizky Amaliah Nasution selaku Bendahara Pengeluaran Komitemen 3 Medan periode tahun 2022 sampai tahun 2023 diperintahkan tersangka untuk membayar tunjangan wali kelas dan pengganti transportasi sejumlah Rp119.900.000 dengan menggunakan uang sumbangan sarana dan prasarana, Sarpras. Nurholidah juga meminjam uang sumbangan Sarpras PPDB tahun 2022 sampai tahun 2023 sebesar Rp50 juta kepada Bendahara Pengeluaran Komitemen 3 Medan. Uang pinjaman sumbangan Sarpras itu digunakan Nurholidah untuk kegiatan non-kegiatan belajar mengajar KBM. Namun, Nurholidah tidak menyerahkan bukti pertanggungjawaban atas penggunaan uang pinjaman tersebut. Nurholidah malah memberikan pekerjaan rehabilitasi rencana kerja sekolah RKS kepada Parsaulian yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam bidang pekerjaan konstruksi dengan anggaran sebesar Rp277.180.000. Kemudian, Bendahara Pengeluaran Komitemen 3 Medan diperintahkan oleh Nurholidah untuk menuliskan kwitansi pembayaran pekerjaan rehabilitasi ruang kelas senilai Rp277.180.000. Akibat ulahnya tersebut, keuangan negara dirugikan sebesar Rp311.996.000 berdasarkan perhitungan atau hasil audit BPK Perwakilan Sumut.